Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Zendrawan dengan NIM 12021846260 dari SI4202. Saya akan mempresentasikan tentang transisi analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Dari materi kali ini kita dapat memahami untuk menjelaskan tujuan dan elemen model desain, mengidentifikasi elemen penting di diagram komunikasi ML, membuat pandangan diagram komunikasi dari model desain, mengidentifikasi elemen penting dari UML sequence diagram, membuat pandangan sequence diagram dari model desain. Nah, di sini adalah proses mapnya. Di sini adalah pengenalan model desain. Model desain dibentuk dari requirement model, use case dan domain model. Model desain digabung dari requirement model untuk memproduksi solution model. Diagram interaksi. Diagram interaksi adalah nama kolektif untuk membuat diagram, yaitu sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram. Nah, di sini adalah diagram interaksi. Setiap diagram interaksi ML digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara satu atau dua skenario use case. Potongan dari satu skenario use case diagram ML juga dapat digunakan untuk menunjukkan interaksi antara sistem dan subsistem. Perbandingan analisis dan desain. Analisis membantu kamu dalam memodelkan bisnis. Proses apa yang sistemnya harus mendukung? Use case, domain model. Desain membantu kamu bagaimana memodelkan sistem yang mendukung suatu proses bisnis yang terdiri dari batasan UI, komponen service, dan komponen entitas. Nah, di sini ada analisis robustness. Analisis robustness adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Setelah itu, analisis robustness. Input untuk analisis robustness adalah use case, skenario use case activity diagram, dan domain model. Output dari analisis robustness adalah model desain biasanya diambil dari UML diagram, interaksi dengan komponen desain seperti batasan, service, dan komponen entitas. Komponen batasan. Kelas batasan atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Abstraksi dari layer UI, sensor, kemudian antarmuka, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, setiap batasan komponen harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen service. Kontrol komponen mempresentasikan koordinasi pengurutan transaksi yang terdiri dari objek lain dan sering digunakan untuk merangkum mengekapsulasi kondisi yang terkait dengan use case tertentu. Mengkondilasi alur kontrol memisahkan pergantian apapun workflow dari komponen batasan dan entitas. Seperti ini. Setelah itu komponen entitas. Kelas entitas komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering bertahan. Seperti ini. Entitas biasanya digunakan sesuai dengan objek domain. Kebanyakan entitas adalah persisten terus-menerus. Berikutnya komponen service dan entitas. Komponen entitas akan sering mempunyai komponen service yang sesuai. Seperti ini. Objek service layanan akan saling mengontrol kesesuaian objek entitas. Objek service akan menyerahkan ke objek service lain. Setelah itu, komponen batasan dan entitas. Komponen batasan dapat sering mengambil atribut dari komponen entitas. Gambarnya seperti ini. Setelah itu, mendeskripsikan proses analisis robustness. Yang pertama, memilih use case. Dua, membangun diagram komunikasi atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas dalam use case. A. Mengidentifikasi komponen desain yang mendukung aktivitas dalam use case. B. Menggambar asosiasi antar komponen. C. Menamai asosiasi dengan pesan. 3. Mengkonversi diagram komunikasi menjadi sequence diagram atau vice versa untuk pandangan alternatif optimal. Di sini adalah mengidentifikasi elemen dari diagram komunikasi. Elemen UML diagram komunikasi terdiri dari message direction, parameter, message name, sequence number, dan object node. Setelah itu, mengidentifikasi elemen komunikasi diagram. Variasi komunikasi diagram sebelumnya menjadi seperti ini. Setelah itu, mengidentifikasi elemen diagram komunikasi adalah sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, arah panah, yaitu panah padat dengan panah terbuka, nomor urut, daftar parameter, guard condition yang menunjukkan pesan bersyarat, dan parameter kembali. Setelah itu, membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai. Pertama, menempatkan aktor ke diagram komunikasi.
menganalisis from use case atau activity diagram untuk setiap tindakan use case, mengidentifikasi komponen batasan, mengidentifikasi komponen layanan, mengidentifikasi komponen entitas, mengidentifikasi interaksi lanjutan. Setelah itu langkah-langkah menempatkan aktor ke diagram. Yang pertama kita menempatkan aktor diagram. Setelah itu mengidentifikasi komponen batasan, yaitu bukan agen membuat request ruangan melalui tanggal kedatangan. Setelah itu mengidentifikasi komponen service, batasan objek reservation UI, menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Setelah itu, langkah 2C, mengidentifikasi komponen entitas. Method make reservation pada objek reservation membuat entitas reservation. Dan langkah 2D, mengidentifikasi metode tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dari tipe kamar yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis atau tidak ditampilkan, metode set room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung tidak ditetapkan untuk direservasi. Seperti ini. Setelah itu, mengidentifikasi metode tambahan. Metode make reservation, objek reservation service mengembalikan objek reservation atau tidak ditampilkan reservation UI. Metode reservation request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation details dari objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahu kepada agen pemesanan. Seperti ini mengidentifikasi metode tambahan. Setelah itu contoh komunikasi diagram. Dua diagram komunikasi pandangan rinci. Nah, di sini contoh komunikasi diagram. Yang pertama, yang ini contoh komunikasi diagram. Yang kedua, yang tadi jika misalkan diterima, yang ini jika ditolak. Nah, sini ada sequence diagram. Memberikan perspektif yang berbeda tentang interaksi antara objek dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau diagram komunikasi terbukti lebih berguna dari pengembang. Di sini ada gambar mengidentifikasi elemen diagram urutan. Setelah itu fragmen. Fragmen adalah menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, mungkin ada dua lebih ada skenario, menunjukkan reservasi ke detail diagram urutan, mungkin ada untuk memecah diagram besar. Di sini contoh fragmen dan contoh sequence diagram, yaitu skenario primer, skenario sekunder, dan diagram urutan fragmen. Sini contoh sequence diagram pertama. Dan ini contoh sequence diagram yang kedua, yang tadi jika diterima, yang ini jika ditolak. Dan ini contoh sequence diagram 4. Nah, dari kesimpulan hasil materi yang kita pelajari kali ini, kesimpulan yang kita dapat adalah diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Setelah itu interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Setelah itu komunikasi diagram, sequence diagram. Baiklah, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.